Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah masjid Baitul Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya, sehingga dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini bisa memperkuat keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Kita lanjutkan pada ayat yang keberapa ini? Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an 54 ya. Silakan dibuka surat Al-Kahfi ayat 54. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Udah ketemu Pak ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli mathal وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل walaqad, dan sungguh. Ada lam taukid, la dan qad juga taukid, artinya sungguh-sungguh. Sarrafna, kami telah mengulang-ulang,
Kata-kata sorot, tasrif dari artinya mengulang-ulang, menjelaskan, mentafsirkan fi hadzal Qur'an, pada Quran ini, linnas, untuk manusia, min kulli mathal, setiap contoh. Jadi Allah sudah banyak sekali mengulang-ulang contoh-contoh, tamsil-tamsil di dalam ayat Al-Quran. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Wa kana al-insan, dan adalah manusia, aktsara syai'in, kebanyakan mereka, jadala, suka berbantah-bantah, jidal, suka membantah. Kalau bahasa kita, manusia itu suka ngeyel. Nah, bahasanya apa? Jadal itu apa? Ngeyel ya, kalau bahasa kita biar gampang kita pahami. Wa ma mana'an nasa ayyuminu id ja'ahumul huda. Dan tidak ada yang bisa mana'an nasa, mencegah manusia, ayyuminu, kalau mereka mau beriman. Jadi kalau mereka mau beriman, gak ada yang bisa cegah kalau sudah mendapatkan hidayah. Id ja'ahumul huda, jika datang kepada mereka al-huda, petunjuk. Jadi artinya kalau udah datang petunjuk kepada manusia dan mereka beriman, nggak bisa dia menahan. Wa yastaghfiru rabbahum, dan mereka pun minta ampun kepada Rabb mereka. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, kecuali datang kepada mereka sunnatul awwalin. Sunnah di sini adalah hukum Allah, sunnatullah. Ya, sunnatullah itu bukan hukum alam seperti sunnah, hukum Allah. Karena yang membuat hukum itu apa? Allah. Yang membuat peraturan alam ini apa? Allah. Kecuali datang kepada mereka hukum-hukum Allah yang awalin, yang duluan. Aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula, atau datang kepada mereka azab di hadapan dia. Al-qubul di hadapan dia. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin. Dan tidaklah wa ma nursilu, dan tidaklah kami utus al-mursalin, para rasul, illa, kecuali tugasnya adalah mubasyirin, menyampaikan berita gembira. Mubasyir, ya, orangnya disebut mubashir, kerjaannya tabsyir. Rasulullah disebut dengan mubasyirin, mubasyir wa mundir. Rasulullah disebut apa? Mundir. Wa mundirin, dan juga tugasnya di samping mubasyirin, menyampaikan berita gembira, juga menyampaikan tentang mundiri, peringatan Allah, menyampaikan berita gembira bahwa nanti orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surganya, dan menyampaikan juga ancaman. Mundiri apa? Ancaman Allah Subhanahu wa taala bahwa bagi mereka yang tidak beriman disediakan api neraka. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil. Sedangkan orang-orang kafir yujadil, mereka membantah bil batil, dengan cara yang batil. Jadi mereka membantah dengan cara yang batil. Liyudhidu bihil haqqa, agar mereka bisa menghilangkan yang benar. Jadi dihilangkan yang benar, dihapus yang benar. Wattakhadhu ayati, dan mereka menjadikan ayat-ayatku, wa ma undiru, dan apa yang mereka diberikan peringatan, huzwa, hanya sebuah main-main, sebuah ledekan-ledekan. Jamaah sekalian, setelah kita berbicara tentang bagaimana orang-orang yang mujrimin, yang mereka disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala api neraka, kemudian pada ayat ini Allah ingatkan lagi kepada kita, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada manusia di dalam Al-Qur'an, dan dengan kejelasan yang betul-betul jelas, penjelasan yang secara perinci, kaila yudillu 'anil haq, agar manusia tidak sesat dari jalan yang benar. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang penjelasan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala perincikan di dalam penjelasan tersebut, itu semuanya tujuannya kaila yudillu 'anil haq, agar manusia tidaklah mereka sesat dari jalan yang benar. Wa yukhriju 'an tariqil huda, dan agar mereka tidak keluar dari jalan petunjuk.
Dan oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an kepada manusia begitu banyaknya penjelasan-penjelasan dan diulang-ulang. Makanya kata para ulama, wa ma takarrara ahla. Dan apa yang diulang-ulang di dalam Al-Qur'an itu manis. Karena memang manusia itu kadang perlu juga diulang-ulang. Kita masih kecil dulu, nggak cukup sekali diperintahkan atau dilarang oleh orang tua kita. Pasti besok diulang lagi, diulang lagi. Dan begitu juga Allah SWT dalam Al-Quran. Karena memang manusia itu apa? Perlu diulang-ulang dalam perintah dan larangan. Tapi sayangnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana insanu aktsara syai'in jadalan. Dan kebanyakan manusia dan adalah manusia kebanyakan dari mereka adalah suka al-jadal, berbantah-bantah. Artinya al-insan katsirul mujadalah. Manusia kebanyakan mereka suka bermujadalah, berbantah-bantah. Wal mukhasamah, mereka suka melawan. Jadi manusia itu suka melawan. Wal mu'aradah, berpaling dari yang hak untuk menuju kepada kebatilan. Kecuali kata Ibnu Katsir, orang yang Allah sudah berikan petunjuk kepada mereka dan mereka diberikan jalan untuk jalan keselamatan. Jadi kalau kita lihat di sini beberapa ayat tentang bagaimana manusia memiliki karakter. Ya. Fitrah manusia secara apa? Secara karakter itu suka berbantah-bantah. Wa kana insanu aktsara syai'in jadala, dan adalah manusia kebanyakan mereka suka bermujadalah. Wa kana insanu kafura, dan adalah manusia kebanyakan suka ingkar. Dan banyak lagi. Dan apa? Banyak lagi. Ini kata para ulama merupakan sifat karakter manusia aslinya. Kecuali mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan mampu untuk menjalankan petunjuk itu dengan jalan menuju keselamatan. Nah, disinilah jemaah sekalian rahimakumullah, ikhwati fil aqidah, Rasulullah SAW dalam riwayat Ali bin Abi Thalib yang disampaikan oleh Ali bin Husain, bahwa Husain yang merupakan anak Ali meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib untuk membangunkan Fatimah dan keluarganya pada satu malam. Ketika membangunkan, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ala tusalliyani? Kenapa engkau tidak salat malam?" Jadi Rasulullah datang untuk membangunkan keduanya. Udah malam gini, di tengah malam menjelang apa subuh, kenapa kok keduanya apa? Enggak mau sholat? Bukankah apa? Kalau apa? Malam ini apa? Kenapa engkau tidak mau sholat saat ini? Jadi ini menjelaskan betapa Rasulullah sayang kepada anak dan mertuanya. Begitu juga kita kalau di rumah kita perlu juga kita bangunkan. Kenapa enggak sholat? Jadi ini perintah. Sebagaimana Rasulullah juga memerintahkan kepada anak-anaknya. Fakultu, lalu kata Ali, ya Rasulullah, innama anfusana biyadillah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya jiwa kami ini berada di tangan Allah, berada di genggaman Allah. Fa idza syaa ayyab'atsana ba'atsna. Jika Allah kehendaki untuk kami bisa bangun melaksanakan sholat, kami akan sholat. Jadi jika Allah kehendaki saya bangun untuk melaksanakan sholat, saya akan sholat. Nah ini kata apa? Ali bin Abi Thalib, "Fansorofa hina qul." Kemudian Rasulullah pun ninggalin saya ketika saya mengucapkan begitu. Walam yarji ilayya. Kemudian Rasulullah tidak balik lagi kepada saya. Sampai aku mendengar dari anakku yang bernama Husain bahwa Rasulullah itu apa? Memukul pahanya dan mengatakan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan adalah manusia kebanyakan mereka syai'in jadala, itu suka membantah, suka ngeyel. Ini artinya bahwa ketika datang Al-Quran jangan kita bantah. Jadi artinya apa? Kita harus berusaha. Ini kan menyatakan saya ini kan di genggaman Allah. Kalau memang Allah kehendaki saya untuk sholat, nah ini kan membantah namanya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Usaid dan disampaikan kepada bapaknya Ali bin Abi Thalib, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala.
Dan adalah manusia, kebanyakan mereka suka membantah. Jadi artinya kalau sudah Al-Quran yang menjelaskan, hadis yang menjelaskan, udah kita terima, jangan pakai dibantah-bantah. Kenapa? Udah jelas. Makanya disinilah Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengulang-ulang dengan Al-Quran tentang tamsil, perumpamaan bagaimana orang-orang yang durhaka, kaum Ad, kaum Samud, begitu juga kaum Madian, kaum Bani Israel. Itu mereka apa? Mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tamsil. Artinya bahwa barang siapa yang durhaka, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka membantah Rasulnya, maka dia juga akan seperti kaum-kaum yang sebelumnya. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Sahihain, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Disebut saya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Kita tahu bagaimana Imam Bukhari merupakan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau Imam Bukhari saja yang bukunya itu dikenal dengan Sahih Muslim, Imam apa? Sahih Bukhari, bagaimana gurunya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, yang beliau menghafal yuhafidhu alfi hadisin. Jadi Imam Ahmad itu menghafal 1 juta hadis. 1 juta apa? Hadis. Dan Imam Bukhari kita tahu bahwa beliau memiliki guru yang begitu banyak, ribuan guru. Bayangkan, kita baru berapa guru nih? Kita baru 1 guru, 2 guru aja udah mental-mentil kan? Imam Bukhari itu apa? Ribuan guru. Dengan keberkahannya beliau, bukan gurunya dekat. Kalau sekarang sih enak, tinggal datang ke masjid dekat, pakai motor. Imam Bukhari itu dari satu negeri ke negeri lain, dari Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, berjalan. Dan itu pun nggak banyak-banyak hadisnya, 1 kadang-kadang 2, nggak banyak-banyak. Mestinya ke sekarang ini kan orang lebih ahli daripada orang dulu. Kenapa? Karena akses untuk menuntut ilmu lebih mudah. Nggak pakai jauh-jauh deh. Tinggal mencet aja Kiai Al-Mukarram Google. Insya Allah ketemu tuh berapa hadis ini yang kita tahu. Mestinya lebih apa? Lebih alim kan? Tapi kenapa tidak? Karena keberkahan ilmu. Kenapa? Keberkahan ilmu. Makanya kalau kita lihat Imam Ahmad ketika diminta untuk mengajar, menyampaikan hadis di istana, maka beliau mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ya. Ilmu itu didatangkan, bukan dia datang kepada orang itu, didatangkan gitu. Ilmu itu apa? Datang dan bukan datangkan. Artinya kita datang, makanya kan hadisnya man salaka thariqan, berjalan, barang siapa yang berjalan di satu jalan, ya tamisu ilman, ya tamisu fihi ilman, yang dia berjalan itu untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi dia berjalan, bukan di tempat tidur tinggal mencet Google mau Sahih Bukhari. Kalau sekarang banyak aksesnya, tinggal mencet aja. Dan keberkahan ilmu. Jadi mereka talaki kepada apa? Seorang kiai, seorang ulama. Ini apa? Ulama hadis. Dan yang ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, itu dia apa? Bukannya sekali tulis dia apa? Dan dia apa itu bukan hanya hadisnya. Sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah dia apa? Sampai kepada Rasulullah SAW, bayangkan itu. Kadang ada orang sekarang bikin skripsi atau tesis, disertasi. Kira-kira yang ditulis itu apa lagi enggak? Ini para imam hadis ditulis dan dihafal 1 persatu. Hadis-hadisnya dari mulai awal sampai akhir dihafal. Begitulah Allah SWT berikan kekuatan hafalan para muhaddis. Kemudian kita masuk lagi, wa ma mana'an nasa ayyuminu id ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum. Dan tidak ada yang bisa mencegah manusia untuk beriman. Id ja'ahumul huda, jika datang kepada mereka al-huda, petunjuk. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berikan hidayah kepada mereka, maka tidak ada lagi yang bisa untuk menahan-nahan mereka. Kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah, walaupun tuannya memaksa untuk kembali lagi kepada agama nenek moyang sebelumnya, walaupun dia disiksa dan ditindihkan dengan batu yang begitu besar, tetap aja dia mengatakan ahad-ahad. Begitu juga keluarga Yasir bin Ammar,
Ammar bin Yasir. Walaupun satu keluarga itu disiksa, ya, bahkan apa? Ditusuk, tapi tetap aja dia bertahan kepada tauhid kepada Allah SWT. Itulah hidayah Allah SWT. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang tamarrudil kafarati fi qadim zaman wa hadithihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang kafir yang sebelumnya mereka menantang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya di masa yang lalu, dan juga sekarang ini ada. Masa yang lalu dan apa? Sekarang juga ada. Bagaimana mereka tidak percaya kepada yang hak, yang jelas, yang mereka sudah saksikan langsung. Allah Subhanahu wa taala saksikan dengan dalil-dalil mukjizat-mukjizat yang mereka saksikan di hadapan mereka ketika Rasul mereka berhadapan dengan mereka. Wa annahu ma manahu min ittiba'i dzalik. Bahwasanya tidak ada yang bisa mencegah mereka untuk mengikuti yang hak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan hidayah kepada mereka. Illa talabahum ay yushahidul adab alladhi wa'adu bihi ayanan. Kecuali mereka yang menyaksikan bagaimana adab. Jadi sini ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan adab di hadapan mereka, baru mereka mau beriman. Jadi kalau belum dihadapi dengan adab, belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adab kepada mereka dengan adab yang betul-betul di hadapan mereka, mereka masih membantah kepada Rasulnya. Mereka masih menentang kepada Rasulnya. Makanya disebutkan di sini, fa'asqit alaina kisafan minas sama'i in kunta minas shadiqin. Rasul, coba tolong jatuhkan di atas kami bagian dari langit jika kamu orang benar. Jadi mereka ingin apa? Agar langit bisa rontok jatuh. Coba tolong kasih tahu. Saking membangkangnya Rasul, saking membangkangnya kaumnya para Rasul, umatnya para Rasul, sampai mereka minta yang yang boten-boten, yang enggak gitu. Langit bisa runtuhannya bisa jatuh gitu. Dia mau nyaksiin. Bahkan disebutkan lagi, itina bi'adabillah in kunta minas shadiqin. Kalau kita datangkan kepada kami adab Allah jika kamu orang yang benar. Jadi mereka nantang tuh. Kaum lalu itu apa? Mereka nantang, kalau memang Anda seorang Rasul, coba datangkan kepada kami adab Allah jika kamu adalah orang yang benar. Bahkan orang-orang Quraisy, waqalat Quraisy, berkatalah orang-orang Quraisy yang merupakan kaum umat Nabi Muhammad langsung di Mekah. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi'adzabin alim. Ya Allah, jika engkau in kana hadha huwal haqq, ya Allah, in kana hadha huwal haqq, jika Al-Quran ini huwal haq, itu benar, dan Rasul itu hak benar, min indik, dari sisimu ya Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama', tolong turunkan di atas kami hujan batu dari langit. Hujan batu maksudnya, turunkan hujan batu dari langit. Kalau enggak juga, awitina bi'adzabin alim, atau datangkan pada kami adab yang sangat pedih. Jadi datangkan adab yang sangat pedih. Kalau enggak, hujanin batu. Jadi mereka begitu Bapak menentangnya. Ingat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan turunkan azab di tengah-tengah mereka wa anta fihim. Sementara engkau Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka, masih hidup dan berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka wa hum yastaghfirun, sementara mereka senantiasa minta ampun kepada Allah SWT. Jadi ada dua. Ketika orang mereka hidup bersama Rasulullah SAW, maka di sana tidaklah Allah Subhanahu wa taala turunkan azab.
Tidak sebagaimana rasul-rasul sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala turunkan azab dunia kelebu, banjir saat dimana Nabi Nuh masih hidup. Allah turunkan hujan batu dari langit saat dimana Nabi Lut masih hidup. Allah balikan. Allah balikan bumi yang ada di bawah ke atas, dan di atas di bawah. Allah balikan saat Nabi Lut masih hidup. Begitu juga Allah turunkan azab kepada nabi-nabi sebelumnya dan nabi mereka masih hidup. Allah turunkan kepada kaumnya dan nabi mereka masih hidup. Tapi ketika Rasulullah SAW masih hidup, tidak Allah turunkan azab. Inilah rahmatan lil alamin Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang doa Rasulullah. Bahkan ketika malaikat Jabal, penunggu gunung, ingin menghibit dan mengadab orang-orang Taif, Rasulullah nggak kasih. Jangan. Kenapa? Arju ilaihim min aslabihim yu'minuna billah wa la yusyrikuna bih. Saya masih ngarepin nih, keturunan mereka ada yang mau beriman dan tidak menyekutukan Allah, bayangkan. Jadi arju min aslabihim yu'minuna billahi wa la yusyrikuna billahi syai'an. Saya masih mengharapkan agar dari keturunan mereka ada yang beriman dan tidak menyekutukan Allah SWT. Kemudian didoain lagi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaumku. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui dan tidak tahu bahwa ini seorang Rasul. Bayangkan, didoain padahal Rasulullah disakiti, ditimpukin oleh orang-orang masyarakat Taif. Dan ditawarin oleh malaikat Jabal untuk menghancurkan masyarakat Taif. Beda dengan Nabi Nuh. Apa doa Nabi Nuh? Ya Allah, jangan engkau biarkan. Jangan engkau biarkan satu orang pun. Allahumma la di dalam apa? Di dalam surat Nuh itu disebutkan, ya Allah, jangan engkau biarkan satu orang pun dari orang-orang kafir yang hidup di permukaan ini. Innaka in tadarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa kaffara fajiran kaffara. Allahumma la tadar 'alal ardi. Ini apa? Allahumma la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, jangan engkau biarkan alal ardi, di atas permukaan bumi ini, minal kafirina, orang kafir satu pun jangan engkau biarkan. Dayyara, hancurkan mereka. Kenapa? Innaka intadarhum, karena kalau engkau biarkan mereka masih hidup, yudillu ibadah, mereka akan bisa menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Kenapa? Wala yalidu, sebab mereka tidaklah melahirkan kecuali orang-orang kafir, kafara fajjara, yang durhaka. Ini doa siapa? Nabi Nuh. Tapi Rasulullah enggak. Allah bahdi qaumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan apa? Azab di tengah-tengah Nabi masyarakat Mekah, umatnya Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad apa? Masih hidup. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Karena Rasulullah adalah apa? Rahmatan lil alamin. Rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Tapi orang Quraisy minta agar Allah turunkan batu dari langit. Maksudnya hujan batu, dan turunkan adab yang sangat pedih. Bahkan disebutkan lagi, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaika dzikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Mereka orang-orang kafir mengatakan, hai orang-orang yang diturunkan atas engkau al-dzikr, yaitu Al-Qur'an. Siapa yang diturunkan? Maksudnya Nabi Rasulullah. Yang diturunkan kepada engkau al-dzikr, Al-Qur'an. Innaka lamajnun. Sesungguhnya engkau itu apa? Lamajnun. Jadi Rasulullah dikatakan apa? Gila. Au-sahir, kadang-kadang juga dikatakan orang apa? Tukang sihir. Jadi kalau orang yang menyampaikan berita gembira, al-haq, kebenaran, menyampaikan Quran dan hadis saat ini, kalau diancam sono, diancam sini, dimusuhin, itu biasa. Jangankan kita, Rasulullah saja apa? Langsung dikatakan apa? Innaka lamajnun, engkau orang gila. Nabi itu juga dikatakan apa? Orang gila. Itulah orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulnya.
Innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikah. Kenapa tidak didatangkan kepada kami malaikat aja? In kunta minas shadiqin. Jika engkau adalah orang yang benar. Jadi artinya mereka ingin kalau Rasul itu dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan manusia. Dia berpikir kalau Rasul dari kalangan malaikat enak nih. Padahal justru Allah Subhanahu wa taala turunkan Rasul dari kalangan manusia. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim ila akhir ayat. Sungguh ini merupakan karunia Allah kepada orang-orang mukmin. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan seorang rasul dari kalangan jenis manusia. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan rasul dari kalangan malaikat, itu gak bisa memberikan contoh pada kita. Kenapa? Karena malaikat gak makan, gak minum. Jadi kalau malaikat gak makan minum, nanti kita juga gak makan, gak minum. Sama dengan apa? Malaikat sebagai rasul. Malaikat gak nikah, ada yang nikah? Gak ada nikah malaikat. Gak pernah datang kan? Gak pernah dapat undangan kan? Kenapa gak pernah nikah malaikat? Jadi kalau malaikat gak nikah, kita juga gak nikah. Kenapa? Karena dicontohkan oleh apa? Oleh malaikat. Malaikat gak makan, gak minum, kita juga gak makan, gak minum. Kenapa? Karena dicontohkan oleh malaikat. Sehingga malaikat gak bisa memberikan contoh dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yang bisa memberikan contoh kita sebagai manusia adalah seorang rasul dari kalangan manusia. Makan yang benar, bagaimana makan yang baik yang diajarkan, dengan tangan kanan, dengan membaca basmalah, kan yang diajarkan. Malaikat apa? Rasul pakai nikah, bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang baik, menjadi kakek yang baik, punya anak, punya cucu. Rasulullah kan punya anak, pernah enggak? Punya cucu enggak? Punya. Bagaimana menjadi kepala negara, bagaimana. Jadi semuanya bisa dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kalau malaikat nggak bisa, makanya ini termasuk bagian dari manallah, karunia Allah kepada manusia. Jadi karunia Allah dan Rasul bukan dari kalangan jin juga. Sebab kalau Rasul dari kalangan jin, dia bisa melihat kita nggak bisa melihat dia. Nah kalau dia nyampein di sini, kita cuma dengar suaranya doang gitu. Orang nggak ada suaranya apa? Suaranya doang apa? Tapi nggak ada orangnya, nggak bisa juga memberikan contoh. Maka Rasul dari kalangan manusia, itulah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan mereka ingin agar, kenapa engkau tidak datangkan kami seorang malaikat agar bisa menjadi Rasul? In kunta minas shadiqin, jika engkau adalah orang yang benar. Ini adalah ucapan-ucapan orang-orang kafir yang mereka jadalah, banyak mujadalah, berbantah-bantah, udah disampaikan tampil perumpamaan, dicontohkan bagaimana kaum-kaum sebelumnya, tapi tetap aja dia apa? Gaya. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Kecuali datang kepada mereka azab di tengah-tengah mereka, baru mereka apa? Baru mereka mau beriman. Aw ya'tiyahumul adzab qubula. Atau datang kepada mereka azab di hadapan mereka. Maksudnya yarawnahu ayanan, mereka bisa melihat adab dengan mata kepala dia. Pas di depan dia, baru mereka apa? Mau beriman. Sementara tugas Rasul adalah wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundirin. Dan tidaklah kami diutus seorang Rasul kecuali tugasnya hanya mubasyirin dan wa mundirin, menyampaikan berita gembira dan menyampaikan peringatan, ya. Diingatkan oleh Rasul. Ai kubulal adab mubasysyirina min sidqihim wa amana bihim wa mundirin liman kadzdzabahum wa khalafahum. Yakni Rasulullah menyampaikan berita gembira bagi mereka-mereka yang membenarkannya, yang mengimaninya dan beriman kepadanya, dan menyampaikan ancaman, peringatan bagi orang-orang yang mendustakannya, menyelisihinya, dan tidak mengimaninya, bahkan mengkufurinya. Maka mereka pun yujadiluna bil batili liyudhidu bih. Mereka pun berbantah ketika orang-orang kafir mendengarkan apa yang disampaikan oleh para rasul, yujadiluna bil batil. Mereka membantah dengan cara batil agar apa yang disampaikan berupa yang hak itu hilang. Nggak ada lagi yang menyampaikan. Artinya apa? Dengan cara yang batil itu melawan. Para Rasul dilawan. Kalau enggak
disiksa. Kan ada kan? Kalau enggak dibakar. Seperti apa? Namrud. Kalau enggak dibunuh sebagaimana para nabi, ulama apa? Para nabi dari kalangan Bani Israel yang pagi 100 nabi, sore 100 nabi apa? Mereka bunuh. Nah ini apa? Jadi dengan cara batil mereka apa? Membantahnya. Agar apa? Agar hilanglah apa yang disampaikan oleh para nabi berupa kebenaran. Jadi artinya bahwa Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus adalah dalam rangka untuk menyampaikan berita gembira, tapi juga menyampaikan ancaman, peringatan. Itu tugas Rasul. Wa ma 'alaina illa al-balagh, dan tidaklah kami tugasnya kecuali hanya menyampaikan. Adapun hidayah yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kita di rumah tangga. Tugas kita kepada anak kita, kepada istri kita menyampaikan, memerintahkan. Kalau anak kita ada yang nggak sholat, ada yang nggak ngaji, sampaikan, ingetin. Istri kita begitu juga. Kalau dia belum pakai jilbab atau pakai jilbabnya kalau adik kita doang, kadang-kadang ke pasar cuma pakai daster. Kan adik kan gitu ya, bangun tidur ke pasar pakai dasternya robek lagi. Itu kita ingetin. Tugas kita Pak menyampaikan. Adapun hidayah Allah, artinya apa? Terus kita sampaikan. Jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai apa? Anak kita juga kita sampaikan dan kita doakan juga. Sebagaimana Rasulullah mendoakan kaumnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi Rasulullah menyampaikan juga dan mendoakan. Kita juga begitu, bukan hanya nyuruh doang, tapi doakan. Bisa jadi saat kita udah gak ada, ternyata anak kita apa? Mendapatkan hidayah Allah. Bisa jadi kan? Kita masih hidup, masih belum juga. Pas kita udah meninggal, Allah jadikan. Kenapa? Karena bisa jadi Allah tunda. Allah tunda untuk dikabulkan. Kan bisa doa itu apa? Ditunda. Atau Allah langsung mengabulkannya. Atau Allah gantikan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Nah, jadi jangan sampai kita berputus asa sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tidak berputus asa dalam menyampaikan kepada umatnya. Jadi apa? Tetap kita kepada keluarga kita, anak kita, perintahkan dan doakan. Dan kasih contoh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga memberikan contoh. Bukan hanya nyuruh-nyuruh doang, tapi juga Rasulullah mencontohkan. Para sahabat juga mencontohkan. Begitu juga kita. Kita doakan, kita suruh, kita perintahkan anaknya, dan kita contohin. Jangan kita suruh anak kita sholat subuh di masjid, kita masih meringkuk aja di tempat tidur. Kita ngaji di masjid, kita masih apa? Nonton bola aja di TV aja. Itu nggak bisa. Jadi bagaimana contoh kita? Kan anak itu melihat bagaimana contoh di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena pertama sekolah anak kita itu rumah tangga, sekolah pertama. Sebelum mereka di PAUD, di TK, sebelum dia apa? Sekolah-sekolah. Itu di rumah tangga, sekolah pertama. Yang dia lihat dulu itulah sekolah pertama dia. Jadi kalau bapaknya sholat, bapaknya ngaji, bapaknya membaca Al-Quran, bapaknya apa? Menjalankan sholat berjamaah di masjid, insya Allah anak apa? Tinggal ikut aja. Nggak kisah suruh juga Pak, ikut aja orang enggak. Kenapa? Emang bapak saya begitu. Tapi kalau enggak, 1000 kali kita nyuruh anak kita, kalau kita nggak contoh ya nggak bisa. Maka perlu apa? Itulah disebut dengan apa? Uswatun hasanah. Kemudian dan wattakhadhu ayati wa ma undiru huzwa. Orang-orang kafir menjadikan ayatku dan apa yang aku perintahkan, aku peringatkan kepada mereka itu cuma sebatas huzwa. Apa huzwa? Cuma main-main. Jadi apa? Yang disampaikan hujjah, dalil, ya. Begitu juga mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka cuma sekadar apa? Menjadi huzwa, main-main doang. Sehingga tidak ada terdetik hati mereka untuk mau mengimaninya. Bahkan diledek-ledek para nabi dan rasul. Bagaimana Nabi Nuh diledek oleh kaumnya. Nabi Nuh bikin kapal di darat kayak orang nggak bener nih, gitu kan ini. Rasulullah juga begitu, dikatakan apa? Innaka lamajnun, innaka sahir. Jadi apa? Banyak. Itu apa? Orang-orang kafir. Ya. Padahal semuanya itu dalam rangka untuk menjadikan mereka berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang sudah mendapatkan hidayah, pertahankan hidayah kita. Anak-anak kita yang sudah mendapatkan hidayah, pertahankan hidayahnya. Jangan sampai
tercemar dengan hidayah, tercemar dengan paham-paham lain, agar mereka nanti bisa bersama-sama kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan ayat ini mudah-mudahan menjadi tamsil bagi kita agar kita senantiasa mengikuti bagaimana hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah, sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, dan kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Kalau udah isya, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.